mengikuti pelajaran ngaji tematik, tepatnya mengenal perbedaan lafadz yang artinya menghendaki dan yang artinya menginginkan. Mengenai filenya pernah saya bagikan dalam grup masing-masing tentang lafadz sya'a dan aroda. Akan saya terangkan dalam pertemuan kali ini, sya'a menghendaki, aroda menginginkan. Dalam bahasa di Al-Quran, lafadz sya'a berasal dari kata sya'a yasha'u. Sya'a ini kata kerja bentuk lampau atau fi'il madhi. Yasha'u kata kerja bentuk sedang atau fi'il mudhari. Sedangkan syai'an ini adalah kata jadian. Syai'an wa masyi'atan. Arti aslinya sya'a yasha'u adalah menghendaki. Sekarang kita bandingkan dengan kata yang lain. Lafadz aroda berasal dari kata roda yarudu. Dari 3 huruf roda, ro, alif sama dal di Al-Quran menjadi 4 huruf. Alif beramzah, ro, alif dan dal. Aroda yuridu, irodatan wa murodan. Aroda yuridu, aroda ini kata kerja bentuk lampau atau fi'il madhi. Yuridu kata kerja bentuk sedang atau mudhari yang arti aslinya adalah menginginkan. Maka kata di Al-Quran, kalau lafadznya artinya menghendaki, kata kerjanya memakai 3 huruf. Shin, alif, dan hamzah. Sedangkan kata yang artinya menginginkan, lafadznya memakai 4 huruf. Alif, hamzah, ro, alif, dan dal. Akan kita bandingkan, kita ungkap hikmahnya, kenapa Allah berbuat kok pakai 2 perbuatan atau 2 kata kerja yang berbunyi sya'a yasha'u, bunyi aroda itu. Kita akan bedakan bedanya apa. Allah berbuat menghendaki dan Allah berbuat menginginkan. Kita buka catatan berikutnya. Lafadz aroda yang berbunyi warna merah ini, aroda yuridu, artinya menginginkan. Yani pengertian menginginkan adalah kemauan Allah berdasarkan hukum sunnatullahnya. Secara bahasa, sunnah artinya kebiasaan. Kebiasaan Allah, yani bermaksud hukum sebab akibat yang Allah terapkan di alam semesta. Ini lafadz aroda yuridu, yani menginginkan bermaksud kemauan Allah berdasarkan sunatullahnya hukum sebab akibat yang merubah tulisan dalam catatan takdir. Sebagai bukti bahwa Allah mempunyai sifat irodat. Inilah namanya iman kepada qada. Ini iman kepada qada bermaksud mengimani atau meyakini bahwa Allah bisa berbuat menginginkan dari apa yang pernah diperbuat sebelumnya. Ini lafadz sifat irodatnya Allah. Maka dalam poin rukun iman dinamakan iman kepada qada. Sekarang yang menghendaki. Lafadz sya'a atau berbunyi sya'a yasha'u arti aslinya adalah menghendaki. Dalam bahasa di Al-Quran, pengertian menghendaki adalah kemauan Allah semenjak awal. Pada zaman azali yang Allah tulis dalam Ummul Kitab, buku induk pusat arsip alam semesta dalam catatan takdir. Sebagai bukti bahwa Allah mempunyai sifat kudrat. Iman kepada qadar. Jadi apa? Allah punya sifat kudrat. Tadi irodat, ini kudratnya. Termasuk sifat wajib yang 20 itu. Kudrat, irodat. Ya. Kudrat, Allah berbuat menghendaki. Kalau irodat, Allah berbuat menginginkan. Maka iman yang poin ke-6, 1 poin tapi 2 paket. Iman kepada qada dan qadar. Apa qada? Keinginan Allah. Apa qadar? Kehendak Allah. Berikutnya. Karena lafadz sya'a bermaksud kemauan Allah semenjak awal, maka dari itu kalau kita berjanji
Allah perintahkan pakai lafaz sebelah kiri berbunyi insyaallahu. Tidak boleh pakai lafaz idza sa'allahu, tidak boleh pakai lafaz lau sya'allahu. Meskipun artinya sama, arti perkata sama. Idza artinya jika, sya'a mengendaki, pelakunya adalah Allah. Maka urutan mengartikannya idza Allahu sya'a, jika Allah mengendaki. Lau juga sama artinya jika, sya'a mengendaki, pelakunya adalah Allah. Maka urutannya lau sya'allahu, dari lau loncat Allahu, jika Allah menghendaki. Begitu pula lafaz in artinya sama jika. Insyaallahu urutannya dari in loncat kepada Allahu, jika Allah menghendaki. Berarti ketika kata warna merah ini artinya sama jika atau apabila. Ida, lau, dan in. Ketiga kata ini kalau kita teliti di Al-Quran, adanya pertama kali di juz 1. Di juz 1 Al-Baqarah. Contohnya ida. Lafaz ida pertama kali kenal atau menemukan berbunyi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Ya. Al-Baqarah 11. Ida artinya jika. Contoh lau, walau sya'allahu ladaba bisamihim. Lau artinya jika. Begitu kalau in, contohnya in kuntum shodikina. In artinya jika. Ketiga kata ini arti sama tapi spesifiknya berbeda. Apa bedanya? Sebentar ya, saya buka dulu pakai pulpennya untuk memberikan catatan langsung di layarnya. Lafaz idza di Al-Quran artinya jika, yakni lafaz ini mengandung harapan yang pasti terjadi. Harapan yang pasti terjadi. Kalau lau juga sama artinya jika, ini suatu kata yang mengandung harapan yang mustahil terjadi. Mustahil. Sedangkan lafaz in yang sama artinya jika, ini di Al-Quran mengandung harapan yang tanda tanya. Belum tentu terjadi. Bisa iya, bisa tidak. Yang belum tentu. Belum tentu terjadi. Nah, maka dari itulah di juz amma, juz 30, ayat-ayat tentang kiamat pakai ida semua. Ida zulzilati, ida waqa'ati, ida samsu kuwirat, ida samun sakot. Apa ida? Pasti terjadi. Ida samsu kuwirat, jika matahari digulung. Mbak Rasulullah nggak percaya, silakan ditunggu. Karena pasti terjadi. Ida samaun sakot, jika langit pecah, terbelah. Mana buktinya? Karena pakai ida, maka kiamat pasti terjadi. Karena pakai ida. Nah, karena ida mengandung kepastian, maka pas kita berjanji, tidak boleh pakai ida. Misalnya, Pak, besok ke rumah saya. Oh ya Bu, ida seallah, ida seallah. Nggak boleh, kenapa? Ada kesan bahwa sudah berani memastikan diri, besok masih hidup, dan ke rumah ibu tadi. Nah, nggak boleh. Atau jawab gini, Pak, ke rumah saya. Oh ya Bu, lau sya'allah, lau sya'allah. Nggak boleh pakai lau. Kenapa? Karena berkesan bahwa mustahil Allah mampu mengenai saya ke rumah ibu. Namanya meremehkan Tuhan. Kalau pakai ida, kesannya mendahului Tuhan. Kalau lau, kesannya meremehkan Tuhan. Makanya diperintahkan pakai yang in. Pak, ke rumah saya. Oh ya Bu, insya Allah. Apa insya Allah? In belum tentu. Nah, maksudnya apa? Kita punya rencana. Allah juga punya rencana. Berarti rencana kita belum tentu. Sama dengan sebagaimana Allah telah rencanakan. Nah, makanya pakai in. Karena in bermuatan belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Bisa batal, bisa jadi. Ini contohnya pakai in. Berarti supaya ada kesan menggantungkan nasib kepada sa'a. Apa sa'a? Allah menghendaki, kepada kehendak Allah. Manusia berkehendak ke rumah orang lain. Tapi Allah punya berkehendak bahwa masing-masing di rumah saja, nggak keluar rumah. Maka Allah buat gagal acaranya. Allah buat batal acaranya. Supaya nggak terjadi saling kunjung mengunjungi ke rumah orang lain. Itu namanya Allah berbuat sa'a. Yani apa? Kemauan semenjak awal. Misalnya si A janjian ketemu dengan si B jam 10 pagi. 10 pagi.
Tapi sejak awal alam semesta Allah ciptakan, Allah buat rencana, Allah takdirkan si A ketemu C jam 10 pagi. Karena A nggak tahu kalau takdirnya ketemu C, maka A janjian dengan B ketemu jam 10. Maka Allah buat gagal, Allah buat lupa, Allah buat ada halangan supaya batal acara itu. Supaya A bertemunya dengan C. Ini namanya Allah berbuat sejak awal memang mengendaki A ketemu C, bukan ketemu B. Makanya pakai insya Allah. Ketika si A bilang B, saya besok rumahmu ya. Oh ya silakan. Insya Allah di rumahmu, insya Allah. Nah berarti A ini bermaksud bahwa semoga YCB, semoga rencana saya ke rumah Anda itu bersamaan dengan rencana Allah sebelumnya yang mengendaki memang saya ke rumah Anda. Semoga sama dengan rencana Tuhan. Ini contohnya ungkapan rasa dengan lafaz insya Allahu. Jadi apa? Ada tanda tanya. Belum tentu terjadi. Bisa iya, bisa tidak. Sedangkan berjanji nggak boleh pakai ida, nggak boleh pakai lau. Lanjutannya. Contoh ayat di Al-Quran yang ada lafaz sya'a. Saya baca. Wa nufikha fis suri faso'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Wa nufikha fis suri, dan ditiupkanlah ke dalam sangkakala. Faso'iqa, maka terkejutlah. Man fis samawati, siapa yang di langit, wa man fil ardi, dan siapa yang di bumi. Jadi ketika sangkakala itu dibunyikan oleh Allah, Allah perintahkan kepada Israfil supaya meniup, maka seluruh penghuni langit bumi jadi soiko. Apa soiko? Kaget, terkejut. Ya, jadi para penghuni langit, para malaikat terkejut ketika Israfil disuruh Allah meniupkan trompetnya itu. Dan juga siapa yang penghuni bumi juga sama soiko, terkejut. Nah, yang menarik adalah urutan penyebutannya. Manfis samawati dulu, baru manfil ardi. Oh, berarti penghuni langit duluan malah terkejut, baru merambat suaranya lintas dimensi menuju alam fisikal dunia atau bumi, langsung penghuni bumi juga terkejut. Ternyata enggak semua terkejut, ada pengecualian. Illa man sa'allahu, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Nah, karena pakai sa'a, maka pemahaman ayatnya adalah ketika suara sangkakala menyambar yang mengakibatkan kematian bagi siapa saja yang ada di langit dan bumi, karena tiupan Israfil 2 kali. Tiupan pertama mematikan, dan tiupan kedua membangkitkan dari kematian. Nah, ketika tiupan pertama dibunyikan, semuanya mati, tersambar. Ya, tersambar, terasakan apa kaget terkejutnya itu. Kecuali siapa yang Allah mengendaki semenjak awal tidak mati meski tersambar suara itu. Maksudnya matinya bukan karena suaranya, tapi karena hal yang lainnya Allah kehendaki. Ini contohnya ada kata illa. Kecuali ada beberapa atau siapa saja yang Allah kehendaki tidak terkejut, tidak mati karena kaget, maksudnya tidak mati karena kaget suara itu. Jadi ada mati karena terkejut kagetnya. Ada yang kebal dengan suara itu. Allah sa'a. Apa sa'a? Semenjak awal memang Allah kehendaki ketika suara itu menyambar, dia tidak tersambar suara itu. Tidak akibatnya kaget, mati terkejut. Ini pengecualiannya sudah Allah tuliskan sebelum kejadiannya, karena pakai kata kerja sa'a. Ilaman sa'allahu, kecuali siapa yang Allah kehendaki semenjak awal ketika terdengar suara Israfil trompetnya nggak kaget. Jadi tidak kaget di antara orang-orang yang lain kaget. Lanjutannya, contoh yang lain ayatnya. Misalnya ini sepenggal kutipan dari kisah di akhir-akhir juz 2 tentang perselisihan para pemuka Bani Israel setelah sepeninggal Musa jauh, zamannya Nabi Daud alaihissalam ketika masih kecil. Ya,
Bani Israel pengen melawan Jalut ya, bangsa Babilonia, dan mereka butuh pemimpin perang. Akhirnya mereka bilang kepada nabi mereka supaya memilih di antara 12 kepala suku siapa yang layak jadi pemimpin. Ternyata kata nabi mereka bilang bahwa innallaha, sungguhnya Allah telah memilih Tolut. Ya, intinya Allah nggak milih salah satu daerah kalian. Jadi yang mencalonkan diri 12 orang. Ternyata Allah memilih di luar yang 12 itu. Bernama Tolut ya. Nah, istofahu, Allah telah memilihnya. Ini kata kerja fi'il madhi bentuk lampau. Allah telah memilihnya. Yaitu siapa? Tolut. Alaikum atas kalian. Wazadau, dan dia memberinya bastotan fil ilmi, keluasan di dalam ilmu, wal jismi, dan jasmaninya kuat. Wallahu yu'ti mulkahu, dan Allah memberikan kerajaannya atau kedudukan sebagai raja atau pemimpin perang man yasau, siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un, dan Allah maha luas, alimun maha mengetahui. Ayat 247 ini hakikatnya adalah karena pakai yasau di zaman azali, zaman di mana sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah telah menuliskan dalam catatan takdirnya bahwa Tolut nantinya menjadi raja. Meskipun 12 kepala suku Bani Israel mencalonkan diri, ya, yang terpilih justru di luar pencalonan. Yakni siapa? Tolut. Di luar daftar nama pencalon, malah yang terpilih menjadi raja. Ini semenjak awal, sebelum Tolut lahir, sebelum kejadian zaman itu, Allah sudah nulis dalam catatan takdir untuk Tolut bahwa Tolut nantinya menjadi raja. Perbuatan Allah mentakdirkan Tolut itu disebut pakai lafaz sa'a. Apa sa'a? Ini fi'il madhi. Kata kerja bentuk lampau. Telah mengendaki. Telah mengendaki. Makanya pakai istofa. Apa istofa? Fi'il madhi bentuk lampau. Telah memilih. Sedangkan lafaz yasa'u ini mudhari present tense, termasuk perbuatan realisasikan catatan takdirnya. Yani mengangkat Tolut menjadi raja pada waktunya sesuai dengan kemen Allah yang sudah direncanakan jauh sebelumnya. Makanya hanya pakai yasa'u, tidak pakai yuridu, nggak berbunyi man yuridu tapi man yasa'u. Oh, berarti semenjak awal memang Allah menginginkan yang terpilih jadi raja atau pemimpin perang adalah Tolut, bukan kepala suku dari Bani Israel tersebut. Sa'a sebagai perbuatan yang telah tertulis, yang sudah tulis catatannya dalam takdirnya, dengan yasa'u adalah realisasi dari rencana Allah semenjak awal sebelum kejadian. Pakai yasa'u, tidak pakai sa'a. Kenapa? Membuktikan atau melangsungkan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Contoh yang lain, Al-Maidah 17. Qul, katakanlah, faman yamliku minallahi syai'an, maka siapakah yang memiliki kekuasaan dari Allah sedikit pun. Ini contohnya, in aroda, jika Allah jika dia menginginkan an yuhlikal masihha bena Maryama untuk membinasakan al-masih putra Maryam, wa ummahu, dan membinasakan ibunya, wa man fil ardi jami'an, dan siapakah yang dalam bumi semuanya, dan juga Allah binasakan misalnya. Ini contoh sindiran ayat ya. Jadi jika Isa Al-Masih dianggap sebagai titisan, jelmaan dari Tuhan Allah, maka berarti ada pesaingnya Allah. Maka Allah akan membinasakan saingannya itu. Jika memang ada benar, jika memang ada Tuhan selain Allah, maka Allah akan melawan Tuhan itu. Termasuk Allah akan membinasakan Isa jika Isa dianggap sebagai Tuhan. Maka siapakah yang memiliki kekuasaan untuk menghalang-halangi Allah jika Allah yuhlika, membinasakan Isa, atau jika ibunya Isa menghalangi Allah untuk membinasakan Isa, akan dibinasakan juga ibunya itu. Dan jika siapa saja di bumi menghalangi Allah untuk membinasakan Isa, akan dibinasakan juga.
Ini pakai aroda. Apa aroda? Semenjak awal itu Allah nggak ingin ada Tuhan selain Dia. Tapi barang siapa manusia menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah, maka Allah akan bereaksi. Aroda itu bereaksi. Jadi berbuat di luar yang Dia rencanakan. Akan bereaksi untuk yuhlika, membinasakan Tuhan-Tuhan selain Allah, termasuk Isa. Kalau Isa sendiri mengaku sebagai anak Tuhan, maka Allah akan membinasakan Isa. Dan ibunya juga, kalau ibunya melindungi anaknya yang ngaku sebagai anak Tuhan, Allah akan binasakan ibu juga. Dan man fil ardi, dan siapa saja yang mengkultuskan Isa sebagai Tuhan, Allah akan binasakan juga di situ. Ini contohnya kata aroda. Allah ingin membinasakan siapa saja yang merasa bisa menandingi Allah, bahkan merasa sebagai keturunan, titisan, jelmaan dari roh ketuhanan. Jika demikian, maka tulisan takdir tentang Isa Al-Masih yang meninggalnya masih lama lagi, ini misalnya, maka Allah merubah takdirnya, yaitu apa? Meninggal sekarang juga dengan cara dibinasakan. Jadi ayat ini bermaksud bahwa jika orang sekarang, misalnya kita anggap Isa masih hidup ya, Isa ada di bumi maksudnya, jika orang zaman sekarang menganggap bahwa Isa itu anak Tuhan, dan Isa sendiri mengaku juga sebagai anak Tuhan, maka takdirnya Isa harusnya mati itu nanti tahun-tahun depan, Allah segerakan sekarang, Allah binasakan. Jadi apa roda itu? Allah ingin merubah rencana awalnya. Apa rencana awalnya? Isa matinya tahun-tahun mendatang. Tapi karena Isa hari ini mengaku sebagai anak Tuhan, maka Allah akan binasakan sekarang juga. Ini contohnya pengertian pakai kata kerja aroda. Ini apa? Menginginkan, yakni kemauan yang merubah catatan takdir awalnya itu. Apa tadi awalannya? Allah menghendaki Isa matinya nanti. Tapi kalau ternyata hari ini Isa ngaku sebagai Tuhan, ngaku sebagai anak Tuhan, maka Allah matikan sekarang. Tidak nanti, tapi sekarang. Dimajukan sekarang. Makanya pakai aroda, tidak pakai insya'a, tapi in aroda. Berikutnya, contoh pernyataan Allah. Idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakunu. Saya artikan, idza qada, jika dia menghendaki atau berkehendak amron suatu urusan, fa innama, maka sesungguhnya lah, yaqulu lahu, dia berkata baginya, yaitu kepada urusan tersebut, kun, jadilah, fayakunu, maka dia menjadi, atau jadilah urusan itu terlaksana maksudnya. Contoh yang lain, innama, sesungguhnya lah, amruhu, urusannya, idza aroda say'an, jika dia menginginkan sesuatu, an yakuna lahu, bahwa dia menjadi baginya, kun, jadilah, fayakunu, maka dia menjadi atau jadilah dia. Nah, dari pernyataan di atas ada lafadz syai'an, sesuatu, yang di Quran memang artinya sesuatu. Sebetulnya lafadz syai'an aslinya adalah berupa kata bentuk pecahan, bukan kata bentuk baku. Dalam materi ilmu alat tingkatan paket 3, yang merasa sekarang belajar paket 3, juz 3, insya Allah kenal istilah ini, jamid dan mustaq. Apa jamid? Kata bentuk baku. Apa mustaq? Kata pecahan dan kata yang lain, alias punya asal kata. Nah, lafadz syai'an sebenarnya punya asal kata, karena termasuk kata pecahan, yang namanya masdar, yakni kata jadian. Apa asal katanya? Sa'a yasa'u. Sa'a, dia telah menghendaki, yasa'u, dia sedang menghendaki, syai'an, sesuatu kehendak atau berwujud kehendaknya, itu syai'an. Ya. Jadi lafadz syai'an aslinya punya akar kata, punya asal kata maksudnya, sa'a yasa'u. Ini aslinya dalam kamus bahasa Arab
Sa'a yasa'u, dua katanya adalah asal kata dalam lafaz sai'an. Jadi kata-kata sesuatu berasal dari kata mengendaki. Allah mengendaki, maka hasil kehendaknya itu dinamakan sai'an. Kemudian lafaz sai'an tersebut dalam bahasa suku Quraisy Mekah dimasukkan, dikategorikan ke dalam kategori isim jamid, yakni kata bentuk baku. Namanya isim jenis atau kata bermaksud benda yang diartikan sesuatu. Jadi aslinya artinya itu kehendak dengan sesuatu. Maka berdasarkan pengertian bahasa, definisi sesuatu adalah menurut bahasa sesuatu yang telah Allah adakan dalam tulisan takdir, alias bukan hal baru yang baru diciptakan, tetapi justru hal yang sudah menciptakan, tapi oleh Allah dirubah-rubah dari bentuk semula, dirubah-rubah dari asalnya. Itu namanya sesuatu. Contoh kita manusia termasuk sesuatu, tapi sesuatu yang hidup. Nah, ada asal-usulnya, ya berupa bayi, asal-usulnya berupa janin, asal-usulnya berupa hubungan dari laki perempuan. Ini namanya sai'an. Jadi punya asal usul, ya. Sebenarnya sai'an punya asal kata. Berarti segala sesuatu di alam semesta itu ada asal muasalnya. Dari apa? Dari perbuatan Allah berbunyi sa'a. Ketika Allah mengendaki batu, maka jadilah batu. Ketika Allah mengendaki sesuatu berwujud tumbuhan, maka jadilah sesuatu, jadilah sai'an, berwujud tumbuhan. Oh, berarti lafaz sai'an lahirnya dari perbuatan Allah yang berbuat sa'a yasa'u. Berikutnya, dari pernyataan di atas, kun fayakun atau sai'an, karena lafaz sai'an bermaksud kepada sesuatu yang telah diadakan oleh Allah pakai fi'il kata kerja sa'a, tadi sa'a, yang menjadi hukum kebiasaannya, maka untuk merubah sesuatu tersebut, Allah pakai fi'il aroda. Apa aroda? Keinginan untuk berbuat di luar kebiasaan. Misalnya, biasanya batu itu keras, dipukul pakai kayu nggak mampu. Kenapa? Karena batu, organ fisiknya batu, atau strukturnya organnya batu, benda batu keras. Kayu nggak bisa memecahkannya. Tapi ketika Allah nyuruh Musa pakai tongkatnya mukul batu, batunya retak keluar air, itu namanya aroda. Berarti Allah ingin batu yang tadinya keras menjadi lunak ketika dipukul oleh Musa pakai tongkatnya. Musa tongkatnya kayu. Padahal selama sebelum kejadian itu, kayu nggak bisa memecahkan batu. Ya, kayu nggak bisa mecahin batu. Nah, ternyata Allah ingin pakai aroda. Ingin supaya Musa dengan kayunya itu bisa menjadi batu. Berarti Allah nyuruh batu menjadi lunak ketika dipukul oleh Musa. Jadi tanpa Musa ketahui, Allah berkuasa menyuruh seluruh makhluknya, termasuk benda mati. Jadi tanpa Musa tahu, ibaratnya, wahai batu, jadilah kamu lunak ketika kamu tersentuh oleh tongkat Musa. Maka Musa mukul batu nggak perlu bertenaga keras, biasa saja. Yang penting kena batunya, maka keluarlah air. Ini namanya Allah berbuat aroda. Ya, ini apa? Merubah kebiasaan. Biasanya batu nggak bisa pecah kalau dipukul pakai kayu. Ternyata Allah buat berhasil pecah. Namanya Allah berbuat aroda lewat perbuatannya Musa di luar kebiasaan. Makanya ketika ada fi'il kata kerja aroda, pasti diikuti pakai kun. Kun, ya. Karena kalau kana fi'il sa'a yasa'u. Kun ini arodanya. Kun fayakunu. Kun, ya. Lafaz kun menjadi pertanda berubahnya sesuatu dari kebiasaannya. Apa beda paling mendasar? Sifat irodatnya Allah itu Allah berbuat pakai aroda, menginginkan.
berwujud qada. Makanya qada, ya, qada ini sebagai penjelasan dari aroda. Sifat kudratnya Allah, fiilnya, perbuatannya pakai sa'a, mengendaki, berwujud qadarnya. Jadi apa? Sebagaimana catatan takdirnya. Qada dan qadar satu paket dalam poin ke-6 rukun iman. Berarti kita meyakini Allah bisa berbuat aroda, keinginan sifatnya spontan sekarang yang merubah catatan takdirnya, dan juga bisa berbuat sebagaimana semenjak awal terjadinya dalam catatan takdirnya tanpa merubahnya. Aroda perbuatan merubah, kalau sa'a perbuatan yang sebagaimana mestinya semenjak awal sebelum kejadiannya. Contoh perbuatan qada, ya. Kalau qada penjelmaan dari aroda. Aroda adalah penjelmaan dari qadanya Allah. Misalnya Al-Imran 47 tentang peristiwa Maryam bisa melahirkan Isa padahal tidak pernah tersentuh laki-laki. Berarti dalam kisah ini, ya, hukum sunnatullahnya Allah adalah, yakni perempuan bisa hamil kalau ada sentuhan laki-laki. Ternyata dalam kisah Maryam, secara perbuatan qadarnya Allah seakibat bahwa seorang perempuan berakibat hamil jika ada sebabnya, sentuhan dari laki-laki. Tetapi Allah berbuat qada terhadap Maryam. Apa? Pakai aroda. Qada gandengannya aroda, ya. Qada gandengannya aroda. Ya, qada sama qadar, ya. Qada gandeng aroda. Allah ingin Maryam melahirkan Isa tanpa sentuhan laki-laki. Jadi Maryam bisa hamil berupa bayi Isa tanpa sentuhan laki-laki. Terus Allah berbuat qada, ya apa? Menghendaki dengan perbuatan pakai fiil kata kerja aroda say'an. Maka kun jadilah Isa, jadilah janin Isa dalam diri Maryam. Meskipun tidak ada sebabnya, ada akibat langsung hamil, tapi nggak ada sebab. Ya, biasanya ada sebab, pasti ada akibat. Dalam peristiwa Maryam hanya ada akibat, tapi nggak ada sebab. Ada kehamilan, tapi nggak ada sentuhan. Ini dalam peristiwa Maryam melahirkan Isa, Allah berbuat aroda. Kun fayakun. Kalau aroda gandengannya kun. Ini satu paket ini. Aroda gandengannya kun. Ya, apa kun jadilah. Dari belum menjadi supaya menjadi. Dari nggak berubah supaya berubah. Ini contohnya. Contoh yang lain. Contoh lafadz aroda yuridu. Bermaksud perbuatan Allah sebagai akibat dari perbuatan hambanya. Ya, ini apa? Contoh dalam sini, saya ngutip dari ayatnya. Fa'in tawallau, maka jika mereka berpaling. Mereka siapa? Suatu kaum Bani Israel. Karena Al-Maidah bahas Bani Israel. Fa'la, maka ketahuilah annama semunyahlah yuridullahu. Allah menginginkan an yusibahum, untuk menimpakan musibah mereka biba'di dunubihim, dengan sebab sebagian dari dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi, dan sungguhnya kebanyakan dari manusia lafasikun, sungguh orang-orang yang berbuat fasik. Di sini ada dua perbuatan Allah. Yuridu menginginkan, yusiba menimpakan. Oh, berarti Allah itu menimpakan musibah kepada mereka ini sebagai akibat dari adanya sebab. Apa sebabnya? Ba'di dunubihim, karena dosa-dosa mereka. Berarti hakikatnya Allah tidak suka menyiksa. Allah tidak suka menimpakan musibah. Nah, Allah itu menimpakan musibah sebagai tindak lanjut memberikan suatu hukuman, peringatan atas dosa-dosa mereka. Makanya pakai yuridu, tidak pakai yasau. Kalau pakai yasau, maka berkesan bahwa semenjak awal memang Allah ingin menimpakan musibah pada mereka, meskipun mereka nggak berdosa. Gitu maksudnya. Berhubung pakai yuridu, oh berarti ada teman Allah yang sifatnya langsung sekarang. Allah ingin sekarang mereka tertimpa musibah karena mereka berbuat
dosa. Ini contohnya pakai yuridu. Allah berbuat sebagaimana tidak lanjut dari perbuatan hambanya. Intinya Allah memberikan akibat dari perbuatan hambanya. Misalnya, barang siapa nyebrang jalan raya nggak hati-hati, nggak toleh kanan kiri, maka tertabrak. Maka musibah tertabrak itu menjadi suatu akibat dari lengahnya orang itu. Nama Allah buat yuridu. Apa? Allah ngasih akibat dari adanya sebab itu. Coba kalau hati-hati nunggu sepi jalan raya, maka nggak terjadi apa-apa. Ini contohnya Allah pakai kata yuridu dalam hal menimpakan musibah sebagai sebab dari dosa-dosa dunubihim, dosa-dosa mereka. Contoh lain, lafadz kuni. Kuni, jadilah kamu. Sebagai ungkapan aroda yuridunya Allah. Ini bermaksud perbuatan Allah merubah kebiasaan. Misalnya, biasanya api itu sifatnya adalah panas. Tapi jika Allah menginginkan sifatnya berubah dingin, maka jadilah api itu dingin. Contoh ini adegan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar api oleh Raja Namrud. Kulna, kami berkata. Jadi adegannya adalah Ibrahim ya. Ibrahim dibakar dengan api oleh Namrud, maka apinya Allah nyuruh, ya naru, wahai api, kulna, kami berkata. Ingat bahwa Allah kalau berkata pada istilah kami atas nama kedudukannya yang Maha Agung sebagai Tuhan, maka berkuasa nyuruh makhluk, termasuk nyuruh api. Ya naru, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan, dingin. Lah kalau bardan saja, hanya dingin saja, maka Ibrahim kena api ya mati juga. Kenapa? Mati kedinginan. Maka tambahi wasalaman, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan wasalaman, dingin dan menyelamatkan ala Ibrahim, atas Ibrahim. Ini contohnya. Oh, berarti Ibrahim itu secara kasat mata dilihat orang pasti kepanasan Ibrahim. Padahal enggak, Ibrahim merasa nyaman kena api berlama-lama nyaman. Jadi api biasanya sunatullahnya Allah itu api adalah sifatnya panas. Tapi dalam peristiwa ini Allah buat api dingin. Kenapa? Disuruh berubah. Kuni, jadilah kamu dingin, berarti bermula dari panas. Jadi kamu dingin, wasalaman, dan menyelamatkan atas Ibrahim. Ini contohnya kuni berarti sifat aroda. Allah ingin supaya ketika api tersentuh oleh Ibrahim langsung berubah sifatnya. Jadi kesimpulan tentang api adalah api dan panas hakikatnya dua yang berbeda. Api itu bendanya, kalau panas itu sifatnya. Ibarat file, bentar ya, saya buka dulu catatan lembar kosong whiteboardnya untuk berilustrasi tentang masalah api. Bentar ya, sambil pulpen dulu. Bentar. Agar kita semakin mendalam pemahaman tentang kuni dan wasalaman. Nah ya, api, satu dulu ya. Api, panas. Nah, kedua kata ini dalam bahasa Al-Quran ini dua kata. Api jenisnya isim, kata bermaksud nama benda. Panas juga isim, ini nama sifat. Nah, ada dua nama alias ibarat file itu dua file ya. Ada file bernama api, ada file bernama panas. Nah, ini satu. Yang kedua, contoh, ada adegan syuting ya. Ada adegan syuting, misalnya suatu film. Adegan syuting dekat jalan raya. Nah, karena berisik jalan raya ramai, maka ketika si A, seorang aktor film, sedang dialog dengan si B di pinggir jalan raya, maka kameramen ketika menyoting ataupun mengarahkan kamera ke dua orang ini ketika sedang adegan berbicara ke jalan raya ramai, maka karena ramai suara kan berisik masuk
terekam. Akhirnya apa? Hanya diambil file adegan saja, file videonya. Ini contoh zaman dulu ya buat film. Jadi adegan si A berbicara dengan si B di jalan raya, ketika rekaman film, syuting film, karena berisik semua jalan rayanya, berarti berisik suaranya masuk. Maka hanya diambil adegan komat kaminya saja berdua ini. Sedangkan dialog bersuaranya kapan? Di studio tertutup. Lahirlah file audio. Nah, akhirnya dalam suatu skrip ya, suatu rangkaian rekaman dan suatu frame ada file video, file audio disatukan ya. Ada suatu frame ya. File video semenjak detik awal sampai akhir itu sama. File video, file audio sama terus. Maka ketika kita lihat bioskop ya, semakin puas-puasnya itu karena komat kamitnya artisnya bersuara itu sama dengan bunyi suaranya tepat. Oh, berarti penempatan file video itu bertepatan langsung dengan file audio dan satu frame. Makanya tidak ada komat kamitnya ucapan mulut yang tidak sama dengan suaranya. Nah, itulah hebatnya bagian editornya film. Apalagi Allah ya. Allah Tuhan. Ketika Allah memunculkan api, filenya api, Allah munculkan bersama dalam satu frame, file panas ya. Allah satukan api dan panas. Nah, suatu ketika Allah nyuruh api, wahai api, jadilah kamu dingin. Maka Allah hadirkan file dingin yang bersama satu frame dengan api. Ini contohnya. Oh, berarti api itu bisa panas, bisa dingin, tergantung file pendampingnya apa dalam satu frame itu sendiri. Ini contohnya. Nah, karena Allah kebiasaan ketika memunculkan api juga bersamaan munculkan panas, maka manusia kesimpulan umum api pasti panas. Kenapa boleh bilang pasti? Karena itu kebiasaan alam semesta seperti itu. Nah, ketika kejadian Ibrahim, Allah buat file panas nggak muncul. Yang muncul file yang dingin dalam satu frame. Maka lahirlah adegan api muncul bersamaan dengan sifat dinginnya muncul. Nih, ini ada hikmahnya ini. Misalnya ada file namanya usaha. Usaha keras, bekerja keras. Maka Allah gandengkan usaha apa? Berhasil, ada hasil. Nah, ini jadi sunnatullah. Barang siapa manusia berusaha, suatu tenaga, maka ada hasilnya. Berusaha belajar tekun, hasilnya pinter. Suatu ketika Allah buat kita itu sudah mengamalkan file usaha, tapi Allah file berupa hasil Allah nggak hadirkan. Adanya file berupa misalnya kerugian. Ini kerugian. Oh, berarti kita harus siap siap bersandingan diri dengan file namanya kerugian, kalau sudah berusaha. Ini itu cara Allah mengenalkan diri pada kita bahwa usaha itu Allah ciptakan. Ya, hasil juga Allah ciptakan. Sama di sini api Allah ciptakan. Ya, panas Allah ciptakan. Maka ketika Allah buat wahai api, jadilah kamu dingin bersama, wahai api, bersedialah kamu bersandingan dengan file namanya dingin, muncul bersamaan kena Ibrahim. Jadi ingat bahwa dalam semesta segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk api pasangannya sifat panas. Sebetulnya Allah pasangkan dengan yang lain, dengan sifat yang dingin, maka kena Ibrahim menjadi dingin. Sebagaimana dalam suatu adegan film ada file video dan file audio dalam satu frame, jadilah kelihatan nyaman ya. Nyaman. Jadi sama di sini ketika manusia bersedia menerima kenyataan yang di sisinya itu, entah kenyataan baik buruknya dia terima, maka jadilah maksudnya ada ridhonya sampai api ini. Api rela Allah sandingkan dengan unsur panas. Api Allah rela sandingkan dengan unsur dingin. Sama di sini.
Sebagaimana file video rela bersandingan dengan file audio. Nah, rela itulah jadilah hasil yang bisa sempurna kalau dilihat. Ini contohnya. Sekarang kesimpulannya. Ada 2 ayat yang hampir mirip bunyi akhirannya. Pertama, Ali Imran saya baca. Qala, dia berkata. Ini adegan peristiwa Nabi Zakaria dalam berdoanya. Dalam ungkapan curhat kepada Allah. Qala, dia berkata, Robbi, wahai Tuanku. Nah, mengenai qala di sini, misalnya saya tulis qala Zakaria, yang artinya Zakaria berkata. Qala Zakaria. Zakaria berkata. Misalnya loh ya, qala Zakaria. Kalau pelakunya qala tertulis sebelah kiri, maka bermaksud bahwa ketika Zakaria berkata, itu dilihat oleh pihak lain. Karena dalam bahasa di Al-Quran, ketika ada suatu fi'il, kata kerja, kok pelakunya tertulis sebelah kiri, maka bermaksud perbuatan si pelaku terlihat oleh pihak lain. Nah, kalau pelakunya nggak ditulis, berarti disembunyikan. Jadi apa? Tersembunyi dari pihak lain. Maka adegan ayat 40 ini adalah ketika adegan Zakaria sendirian. Nggak ada orang tahu. Nggak ada saksinya ketika ngomong seperti ini. Qala, dia berkata, Robbi, wahai Tuanku, Anna yakunuli, Anna bagaimana mungkin, yakunuli, aku mempunyai gulamun seorang anak. Jadi suatu ketika Zakaria ketika sholat ya, sholat datangi Jibril. Jibril ngabari pas sholat ya. Ini bahasa ya, wahai Zakaria, ada kabar gembira kepadamu. Engkau nanti punya anak namanya Yahya. Jadi kabar gembira mempunyai anak dan langsung dinamai Allah namanya. Namanya Yahya anakmu nanti. Nah, akhirnya apa? Zakaria merasa ibarat itu membandingkan keadaan dirinya. Ya, wahai Tuanku, anak yang kuni gulamun. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak? Wakot sedangkan sungguh balagonia telah sampai kepadaku al-kibaru masa tua. Wa imro'ati dan istriku akhirun mandul. Jadi ibaratnya persentase bisa punya itu mustahil. Yang pertama adalah sudah tua masa monopos al-kibaru misalnya. Sudah tua. Yang kedua, maaf ya, istrinya mandul. Ya. Qala, dia berkata, Allah berkata lewat Jibril ini, kadzalika, seperti itulah Allah yaf'alu, dia berbuat mayaso apa yang dia kehendaki. Kenapa pakai yasa'u? Ingat sa'a yasa'u mengendaki, yakni kemauan Allah semenjak awal, sebelum kejadian. Oh berarti sebelum Zakaria curhat bahwa dia merasa tua, sebelum Zakaria curhat bahwa istrinya mandul, Allah sudah punya rencana bahwa nanti Zakaria punya anak ya. Meskipun di luar perhitungan Zakaria. Kenapa? Yasa'u. Jadi kasarnya Zakaria puluhan tahun menikah, lama nggak punya anak. Meskipun tiap hari terapi, tiap hari berdoa. Kenapa? Karena takdirnya lahirnya Yahya ketika Zakaria umur puluhan tahun. Ini hikmahnya kenapa kita barangkali ada di antara kita ada yang lama nggak punya anak, itu Allah punya rencana kapan lahir anak itu sendiri. Sama di sini, Zakaria puluhan tahun baru punya anak. Oh berarti Zakaria sudah mengamalkan apa? Mengamalkan berdoa, mengamalkan ikhtiar. Meskipun hasilnya tetap nihil, nggak punya anak. Karena nunggu puluhan tahun baru Allah lahirkan Yahya. Ini contohnya Yasa'u. Apa Yasa'u? Allah sudah punya kemauan semenjak awal bahwa nanti Yahya lahirnya tahun sekian ketika orang tuanya umur sekian. Ini contohnya. Karena Zakaria nggak tahu kalau Allah punya rencana Yahya lahir ketika Zakaria tua, Zakaria nggak tahu. Ya, karena nggak tahu itulah Zakaria merasa sudah tua itu mau meninggal atau masa nggak produktif lagi, makanya curhat kepada Allah. Bagaimana mungkin aku punya anak? Sedangkan sungguh aku telah tua dan istriku mandul. Ini contoh berbunyi Yasa'u. Yaf'alu, Allah berbuat apa yang dia kehendaki sebelumnya. Contoh yang lain. Inna Allah, sungguhnya Allah.
Yudhilu memasukkan ala dinamanu orang yang beriman, wa milu solihati dan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kemana masuknya? Jannatin, surga-surga. Tajri mengalir, minta dia dari bawahnya, ala naru, sungai-sungai. Inallah sungguhnya Allah yaf'alu, dia berbuat, mayuridu, apa yang dia inginkan. Kalau tema Zakaria pakai mayasau, apa yang dia kehendaki. Maksudnya apa kehendaki? Allah sudah punya kemauan semenjak awal sebelum kejadian Zakaria berdoa seperti ini. Bahwa Allah memang merencanakan semenjak awal Yahya lahir ketika Zakaria sudah tua. Ya. Sedangkan yang ini, kenapa kayak yuridu? Ingat, yuridu adalah kemauan Allah sifatnya menindaklanjuti dari kemauan hambanya. Contoh di sini, ada orang beriman. Orang beriman yang berbuat solihat. Maka Allah memberikan apresiasi. Allah berikan akibat positif. Berupa apa? Jannatin. Oh, berarti Allah itu memasukkan orang beriman dalam surga. Itu pakai kata kerja yuridu. Yang ini apa? Kemauan Allah yang sifatnya sekarang. Karena menindaklanjuti dari harapan hambanya itu. Orang beriman berharap supaya masuk surga karena dia merasa sudah berbuat solihat. Maka Allah ngasih akibat sebagaimana harapannya itu berupa kata kerja yuridu. Apa yuridu? Kemauan Allah sifatnya sekarang, ya, sekarang, spontan atau merubah dari catatan takdirnya. Misalnya si A, ya. Si A ini misalnya loh ya, contoh ya saja, si A ini adalah catatan takdirnya, si A itu penghuni neraka. Termasuk penghuni neraka. Ternyata tahun ini si A amanu, beriman. Dan si A berbuat amilu solihati. Maka Allah berbuat yuridu. Apa yuridu? Merubah takdir si A yang tadi neraka, dirubah ke surga. Kenapa? Karena si A ada harapan beriman dan solihati, apakah buahnya berupa jannatin. Makanya pakai kata kerja yuridu, tidak pakai kata kerja yasa'u. Yasa'u mengendaki kemauan Allah semenjak awal. Kalau yuridu menginginkan kemauan Allah yang sifatnya spontan atau sekarang yang merubah rencana awalnya itu. Ini bedanya perbuatan Allah menghendaki dan menginginkan. Sebelum diakhiri, barangkali ditanyakan, silakan. Dari tema hari ini, perbedaan sa'a, yasa'u, dan aroda yuridu secara tinjauan bahasa. Ada barangkali dari hostnya? Ada Bu Ida. Silakan, Bu siapa bertanya? Bu Ida Rosida. Silakan, Bu Ida Rosida, dari mana? Saya dari Bandung. Dari Bandung, silakan. Ya. Bentar, saya mau bertanya tentang ini, Pak. Penulisan insya Allah dalam tulisan Latin. Saya pernah melihat ada yang menggunakan insya itu dengan SY, ada juga yang menggunakan insya itu dengan SH. Yeah. Nah, yang benar itu dengan apa tulisannya? Ya, jawaban saya adalah bukan acuan yang benar mana, tapi kesepakatan yang mana gitu maksudnya. Oh, iya. Ya, ingat bahwa tidak semua huruf hijaiyah itu bisa dilukiskan dengan kata-kata huruf Latin Indonesia. Tidak semua. Karena keterbatasan huruf kita masalahnya. Ya, contohnya saya tulis ya. Misalnya sa'a pakai SY. Sa'a. Contoh lagi pakai SH. Sa. Ini contoh loh ya. Yang benar mana? Itu salah pertanyaannya. Jadi kita sepakat yang mana gitu aja sepakatnya. Jangan benar mana. Kalau bicara benar, tergantung niatnya orang itu. Niatnya apa nulis sa'a ini? Oh, niat saya adalah Arabnya itu shin. Sa'a. Oh, selama niatnya adalah shin pada sa'a, maka juga izin, nggak masalah, nggak pengaruh arti ya. Jadi orang nulis pakai SH, niatnya apa? Oh, saya niat bahwa tulisan SH ini adalah Arabnya pakai shin. Oh, berarti ke sana.
ya, niatnya. Maka nggak berubah arti sebagaimana, maaf ya. Contoh, sekarang saya buka aja. Dalam suatu masjid ya, ada tempat wudhu. Nah, tulisan wudhu macam-macam itu. Ada WUDHU, ada WUDLU. Jangan tanya yang benar mana, salah itu pertanyaannya. Yang sepakat mana itu aja, ini aja. Ini aja. Selama niatnya nulisnya adalah bermaksud tulisan Arabnya wudhu ya, wudhu seperti ini misalnya, maka semuanya dua-duanya benar. Kenapa? Untuk niatnya. Dia niat nulis ini bermaksud apa Arabnya? Oh wudhu. Oh berarti ya sudah kita pahami bahwa itu wudhu. Ya. Jadi jangan dibaca maaf ya wudhu atau wudhu kan nggak gitu kan ya? Karena dot itu bisa berwujud DH, bisa dia tergantung sepakatnya di masjid itu, di takmir situ. Sepakatnya apa ini? Kita istilahkan di toilet masjid tempat wudhu apa sepakatnya? Di sepakatnya. Karena masing-masing orang beda kebiasaannya. Jadi niatnya apa? Ya kayak kita maaf ya, kayak kita ngetik di WA. Misalnya ya maaf ya, ngetik ini nulis wudhu, misalnya nulis sampai ya, nulis sampai keliru apa n misalnya n pai. Selama kita paham bahwa maksudnya pasti sampai, tanpa kita nulis lagi, itu namanya kita memaklumi. Oh berarti orang itu mungkin ketika nulis terburu-buru, m-nya keliru n, atau mungkin memang biasanya pakai n gitu. Contoh lagi maaf ya. Oh mungkin orang itu nulis maaf nggak biasa pakai F, biasa pakai P, maaf. Ya sudah kita maklumi. Oh berarti dia kebiasaan kata-kata maaf pakai P. Ini aja contohnya. Jadi wudhu sama wudhu selama niatnya ke Arabnya seperti ini dot, dua-duanya benar sama artinya wudhu ya. Jadi tidak prinsip apakah SZ, SH, apakah dia tidak prinsip. Sekarang tergantung kesepakatannya. Nah sekarang di Indonesia, apa sekarang di Indonesia dalam lajnah terjem Quran Indonesia itu? ODL silakan dipakai. ODH ya silakan dipakai. Jadi kesepakatannya sebetulnya tuh. Tapi lebih aman pakai tulisan Arab gitu ya Pak. Betul. Jadi aman Arab betul. Jadi kenapa? Karena dengan nulis Arab ataupun membunyikan Arab membiasakan orang kepada tulisan Arab meskipun maaf ya Arabnya gundul misalnya, meskipun seperti itu. Tuh, ya kayak Ramadan. Kayak ada Allah ada Allah kan dua-duanya seperti itu. Selama niat nulisnya bermaksud Arabnya sama, ya sudah, nggak usah diperkarakan maksudnya. Bukan hal prinsip itu. Ya. Nggak prinsip. Berarti tidak tidak membedakan arti gitu Pak. Betul. Kenapa? Tulisan Latin Indonesia tergantung niat yang nulis niatnya apa. Niatnya ke tulisan Arab apa bunyi Arabnya gitu maksudnya. Tergantung niat yang nulis. Ada lagi? Satu lagi barangkali? Ya saya Ustadz, Dede Mardia Ustadz boleh? Ya silakan. Oh siapa ini? Ya udah Bu Ella aja. Silakan. Siapa yang? Silakan Bu Ella, nggak apa-apa Bu Ella. Ntar saya kalau ada waktu aja. Ya. Oh, enggak atau Ibu dulu, mangga. Ya sudah Ustadz, terima kasih Bu Ella. Ustadz, terima kasih Ustadz. Ini pengajian yang luar biasa banget Ustadz. Nanti saya akan kaji ulang lagi melalui rekaman-rekaman. Tapi saya minta ini dulu Ustadz, kesimpulan saya ini mudah-mudahan nanti Ustadz yang itulah meluruskannya. Jadi saya punya kesimpulan untuk sementara ini Ustadz. Kalau misalnya saya pahami sya'a itu untuk qadha ya Ustadz ya. Berarti keputusan Allah yang tidak bisa berubah. Kalau aroda itu lebih ke arah qadar gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Mohon. Iya. Saya itu Pak Ustadz. Silakan yang lain. Iya Pak Ustadz saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menurut pemahaman saya juga sependapat dengan Ibu tadi bahwa kalau yasa itu menurut saya gitu Pak dari penjelasan Pak Ustadz tadi, karena yasa itu termasuk rencana Allah yang tertulis dalam semenjak ajali, kemudian
aroda dan juga kuni itu merupakan menentang terhadap sunnatullah karena merubah kebiasaan, maka itu bisa nggak dikategorikan sebagai takdir aroda dan kuni itu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, salam warahmatullah. Jadi yamhullahu mayasa wa yaqdirullah. Betul. Jadi ingat bahwa Allah itu Tuhan semaunya. Ya, ingat ini semaunya. Semaunya. Jadi manusia nggak ada pilihan semaunya. Allah itu semaunya. Nah, semaunya berdasarkan yang Allah buat aturan di alam semesta. Contoh misalnya ya, ini contoh ini misalnya aja, misalnya si A ya, si A ini rajin belajar sungguh-sungguh, maka Allah ngasih akibat baik berupa apa? Jadi pintar. Oh, berarti kepintaran adalah suatu ilmu yang Allah beri kepada si A, karena si A menjalin sebab usaha, maka akibatnya pintar. Nah, proses sebagai ini namanya sunatullah, kebiasaan. Ya, ini namanya Allah berbuat sa'a mengendaki. Nah, ya sa'a. Jadi ketika kita itu ada usaha, kemudian ada hasilnya sesuai dengan harapan semenjak awal itu berarti apa yang kita itu Allah berikan suatu hukum suatu akibat ya. Berapa kebiasaan Allah dalam alam semesta. Barang siapa berusaha belajar, jadilah pintar. Ini contohnya. Jadi, nah, sebab akibat namanya sunatullah, sunat kebiasaan. Berarti itu fiilnya berarti namanya sa'a. Berarti si A ini ketika belajar, insya Allah pintar. Kenapa insya Allah? Mudah-mudahan si A ini mendapat kepintaran sebagaimana Allah sudah rencanakan semenjak awal. Allah kasih kita pada si A namanya sa'a. Jadi si A ini pinternya dia itu ada rasa harapan kepada Allah. Saya dia belajar, ya Allah bismillah. Saya ingin semoga Allah beri saya kepandaian. Berarti ketika dia ada doa seperti itu dia si A ini sedang pengen Allah itu supaya melaksanakan sa'anya di situ. Yang telah mendapat itu untuk pintaran kepada si A ini. Ini namanya sebab dan akibat sunnatullah di situ. Ini contoh yang pertama. Allah berbuat sa'u. Sekarang contoh lain ini, misalnya Rasul Muhammad ya. Rasul Muhammad ini misalnya, Rasul Muhammad ketika berdakwah ke Madinah, misalnya si A ini orang Yahudi ya, berkali-kali didakwahi, berkali diajak kepada Islam, nggak beriman juga. Nah, kenapa? Sampai Rasul meninggal. Rasul meninggal, ini si A ini maaf ya, tetap Yahudi. Nah, berarti maka ada ayat berbunyi khatamallahu ala qulubihim. Ya, ini apa? Wahai Muhammad, sebetulnya percuma aja engkau itu andar tahum almanturim layumin, percuma aja sebetulnya. Tapi kalau Rasul nggak tahu kalau itu Allah sudah nulis sejak awal itu nggak beriman, nggak bisa ada bidaya, maka Rasul sudah mengamalkan usahanya. Nah, usaha ini Allah nilai, sudah hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Apa harapan Rasul itu? Dia beriman, dia masuk Islam. Itu harapan seorang Nabi. Ternyata Rasulnya meninggal, nggak beriman juga. Ini contohnya, berarti hasil akhir usaha manusia adalah Allah di situ. Makanya contoh al-akhiru. Ya. Tuh. Jadi intinya adalah Allah itu nyuruh kita berusaha. Ya. Sebagai wujud kita mengamalkan disuruhnya itu masalahnya. Nah, mengenai maaf ya, plus minusnya atau untung ruginya usaha itu nggak usah dipikirkan. Jangan menjadi ibaratnya itu penyebab utama. Contoh gini sederhana, misal maaf ya, contoh kasus misalnya barang siapa berpuasa maka dia akan sehat. Ini contoh ya, barang siapa beribadah sholat maka dia akan sehat. Akhirnya apa? Dari kesimpulan, mari kita sholat supaya sehat. Tiba-tiba suatu ketika si A itu habis sholat ternyata sakit. Ya, ternyata parah sakitnya. Akhirnya apa? Dia menilai, berarti sholat itu nggak manfaat ya, tambah sakit. Nah, itu yang salah akhirnya. Gara-gara menyimpulkan bahwa gara-gara sehat sakit muncul, itu salah kesimpulan itu. Yang benar adalah mari kita sholat,
mari kita puasa. Supaya apa? Nggak usah mikir supayanya. Karena Allah perintahkan, Allah nyuruh mengenai apa endingnya sholat. Apa yang puasa? Itu Allah yang ngatur. Ya, jadi bagaimana sudah Allah yang ngatur? Yang penting melaksanakannya itu. Ini yang jadi benar adalah taatnya itu di sini. Jangan menilai untung ruginya sholat dan puasa. Kalau kita lihat untung ruginya, maka nanti kecewa nanti. Contoh kasih misalnya ya. Misalnya si A, ya. Si A ini ibaratnya apa ya? Ibadah sholat tekun. Ternyata sehat. Akhirnya ya kesimpulan sendiri. Oh, berarti sholat itu menyehatkan saya. Nah, suatu ketika Allah buat si A sakit parah. Itu parah, terus dia sholat. Akhirnya apa? Dia menyimpulkan, oh berarti saya tuh tetap sholat percuma ya. Ternyata sakit juga, ternyata percuma sholat sakit juga. Kenapa? Dia nggak mau lagi ibadah sholat. Karena dia menyimpulkan bahwa kalau kita sholat, maka sehat. Ini yang salah akhirnya. Yang benar adalah, wahai si A, jadilah sholat itu. Kenapa? Karena perintah mengenai hasil dari sholat itu nggak usah jadi tujuan utama. Itu sudah otomatis ya. Sudah otomatis itu. Ini contoh pengertiannya. Jadi ketika manusia berusaha, itu berarti menjalankan perintah Allah di situ. Nah, kita digiring kemana perintah itu? Allah yang ngatur. Kenapa? Allah sudah punya rencana terhadap kita. Punya rencana. Nah, dari kita pas Ramadan kita digiring kemana? Punya rencana. Kita disuruh berkorban atau berhaji, digiring kemana? Punya rencana Allah, punya rencana. Ini contohnya. Nah, mari menjalannya itu mengenai bagaimana kemananya Allah yang ngatur, Allah yang giring. Bukan kita yang mengarahkan, Allah yang mengarahkan di situ. Ini contoh dari pengertian yasa'u. Berarti kalau kita berbuat sesuatu, makanya selalulah mengucapkan insya Allah itu. Kenapa? Ada suatu doa, semoga rencana saya berbuat ini tuh sebagaimana sama dengan rencana Allah memberi saya seperti ini. Itu namanya supaya apa yang saya niatkan itu sesuai harapan. Kenapa? Ada kata insya Allah di situ. Supaya Allah nggak begitu di sini. Contoh terakhir ini. Dalam kisah penyembelih sapi betina di Al-Baqarah, ini ada hadisnya. Sahabat tanya, ya Rasul, kenapa Bani Israel zamannya Musa kok bisa berhasil menemukan sapi betina itu? Apa kata Rasul? Karena mereka mengucapkan insya Allah. Jika mereka nggak bilang insya Allah, maka sampai sekarang sapi betinanya sulit ditemukan. Nah, ini contohnya. Oh, berarti lafaz insya Allah adalah suatu lafaz bermaksud harapan. Agar apa yang kita harapkan itu ya sama dengan sebagaimana Allah rencanakan. Dan kita tidak kaget kalau ternyata apa yang kita harapkan itu ternyata di luar perhitungan. Itu cara Allah mengenalkan dirinya bahwa kita itu ibarat kenal Allah itu filenya masih kurang, datanya kurang. Contoh terakhir ya, misalnya ini cuma kasus ya ini, misalnya saya suka sama si A, misalnya suka si A, karena si A itu orangnya bagus, akhirnya sebagainya baik, berarti saya itu kenal si A itu datanya sebatas itu. Apa? Data tentang si A. Si A orangnya baik, orangnya sayang, orangnya sopan. Nah, ketika saya itu berkunjung ke rumahnya, maaf ya, ternyata jadi sebelumnya tuh membayangkan, oh itu baik, oh berarti pasti orang tuanya baik ini. Ternyata ketika saya berkunjung ke rumahnya, dugaan orang tuanya galak dan sebagainya. Oh berarti, maaf ya, galaknya orang itu menjadi file baru bagi saya. Berarti data yang saya kumpulkan tentang si A itu semakin bertambah, bahwa si A punya sifat suka senyum, kemudian ya suka memberi, tapi ternyata ada pendamping si A, nama orang tuanya itu ternyata lain sifatnya, semakin banyak data. Berarti semakin saya kenal keluarga si A, semakin saya banyak file yang saya tahu tentang diri si A itu sendiri. Sama, ketika kita berusaha, lu kok berhasil ya? Oh berarti kita kenal Allah lewat
lewat file berhasilnya itu. Nah, suatu ketika Allah menolong diri kita lewat kegagalan. Sebenarnya bukan gagal. Ya ini apa? Itu adalah file baru yang perlu kita kenal. Bahwa itu cara Allah dirinya dalam diri kita. Agar data tentang Allah itu kita terlengkap. Lengkap. Berarti kesimpulan kasarnya adalah kita itu menjalani hidup itu dalam rangka mengenal Allah dari berbagai yang kita alami di situ. Mengenal Allah dari berbagai sudut pandang, dari berbagai pengalaman kita secara spiritual maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya agar kita ketika mengalami sesuatu yang nggak enak, yang mengagetkan, itu tidak lagi khawatir, tidak lagi mengeluh, tidak lagi pesimis, tidak lagi putus asa. Itu adalah file baru yang kita temukan dalam kehidupan tentang diri Allah. Kesana hikmahnya di situ. Ya. Jadi kita itu hidup dalam rangka mengenal Tuhan kita. Nah, kenal Allah nggak harus lewat Quran, nggak harus lewat bacaan Quran. Bisa lewat segala kejadian kita alami. Kenapa? Karena yang buat kejadian Allah juga yang berbuat hakikatnya. Berarti Rasulullah ketika dakwah di Madinah, kenapa semuanya nggak masuk Islam? Itu cara Allah di Muhammad bahwa Islamnya orang bukan Muhammadnya. Karena Allah berkuasa ngasih hidayah pada orang itu. Ini contohnya. Jadi itu hikmahnya, bedanya Allah berbuat pakai yasa'u semenjak awal kehendaknya dan pakai yuridu yang sifatnya bisa merubah kebiasaannya. Kalau yasa'u sebagaimana kebiasaan, kalau yuridu di luar kebiasaan. Udah. Terakhir silakan. Tanyakan. Ustaz, dari chat ada Ibu Nobri Gawati Depok. Ya. Pertanyaannya, jika kita sudah berusaha melakukan sesuatu tapi ternyata hasilnya tidak sesuai, seringkali orang menyebut qadarullah. Apakah penggunaan qadarullah itu benar, Ustaz? Kata qadarullah. Balik ke tadi lafadznya di awal ya. Balik awal ya. Qadaro. Awal bentar ya. Mana ya? Ini. Nih. Ya. Jadi kalau kita mengamalkan rukun iman 1-5, khatam ya. Tidak semua orang itu imannya yang poin ke-6 itu mendalam ataupun siap maksudnya, atau yakinnya tinggi. Apa iman ke-6? Qadha sama qadar. Ya, qadha sama qadar itu. Nah, ketika ini sa'a keman Allah semenjak awal sa'a namanya. Berarti ada perbuatan Allah yang sudah rencanakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk masalah daun jatuh. Nanti jatuh kemana daunnya, tepatnya titik koordinat bumi sebelah mana, sudah Allah atur. Jadi bukan sekedar Allah ngirim angin supaya daunnya jatuh, enggak, tapi jatuhnya pun Allah atur di titik mana jatuhnya. Oh, berarti segala usaha kita itu berakhir kemana ya? Apa akhirnya ya? Gagal apa tidak ya? Sudah diatur di situ. Ibarat pertandingan sepak bola, skornya sudah diatur oleh Allah. Siapa menang, siapa kalah. Peperangan sudah diatur oleh Allah di situ. Jadi manusia siapa pandai mengalami suatu waktu ada file baru, data baru yang dia belum kumpulkan untuk siap diterima data itu dari Allah. Ini contohnya. Betul. Jadi qadarullah adalah sifat qadarnya Allah. Apa qadar itu? Perbuatan sa'a di sini. Berarti Allah mengendalikan semenjak awal, kita nggak ke situ, tapi ke yang lainnya. Itu maksudnya. Jadi semenjak awal Allah yang ke yang lain, bukan ke situ. Ini sebagaimana pernah memberikan suatu dongeng ataupun kisah singgungan malam tidur yang tentang masalah peristiwa Allah seseorang setelah baca Quran ternyata ada seperti ini. Barang siapa sodako sekian, maka Allah lipat gandakan sekian. Maka dia si orang itu pengen buktikan ayatnya. Ya Allah, bismillah, saya infak sekian. Tolong ya Allah, dia ngomong diri nih, tolong ya Allah buktikan bahwa dengan infak sekian itu lipat ganda sekian. Ya. Jadi dia berinfak 100.000, ya, pengen lipat ganda
menjadi 1 juta misalnya, 10 kali lipat. Ternyata setelah dia baca subuh ngaji Quran, ya, baca ayat itu, langsung baca subuh dia sodako 100.000 dengan harapan minta bukti pada Allah, apa benar Allah berjanji memberikan 10 kali lipat dengan uang saya ini nanti. Ternyata setelah dia nunggu siang hari, nggak ada berita dapat kiriman uang dari orang lain, nggak ada berita apa dapat sesuatu sebanyak 1 juta, nggak ada berita itu. Ternyata beritanya adalah dia dapat berita temannya sakit, ya. Padahal jadi dia punya rencana pagi hari bahwa temannya ngajak dia apa ibaratnya keluar rumah untuk jalan-jalan, entah makan apa dan apa patungan uangnya. Dia bilang bahwa oh maaf ya, saya nggak keluar rumah. Saya pengen uang saya ini untuk sodako saja, tidak untuk keluar rumah makan-makan. Nah, ketika dia sampai sore hari nggak dapat bukti dari Allah tentang lipat ganda pahalanya itu atau ributan itu, dia dapat telepon kabar dari temannya rumah sakit sedang opname, ya. Akhirnya apa? Dia datangi di situ. Ternyata dia temannya adalah maaf ya, karena temannya itu ngajak dia tuh berdua keluar rumah, dia nggak mau, maka teman sendiri tuh keluar rumah. Akhirnya apa? Maaf ya, kecelakaan. Terdapat mobil, dibawa ke rumah sakit, dan berobatnya 1 juta habisnya. Jadi ketika dia jemput temannya, habis berapa kamu ini? 1 juta. Oh berarti dia sadar kayaknya, oh berarti Allah itu membalas saudara saya 1 juta berupa rasa sehat, selamat dari kecelakaan. Dia kalau berobat 1 juta obatnya itu. Oh berarti Allah itu membalas kita itu kemasannya macam-macam, ya. Ingat bahwa Allah itu Tuhan, ya. Allah Tuhan. Allah punya lebih canggih caranya dibanding kita. Kita saja kalau kirim uang kan banyak caranya. Lewat online bisa, lewat banking bisa, lewat cash bisa, tunai bisa, berbagai caranya. Apalagi Allah dengan balas doa kita berbagai macam kemasannya. Yang jadi masalah adalah kita itu peka apa tidak, itu jawaban dari Allah. Itu jadi masalah. Kalau hati kita tebal, dinding hati kita itu nggak tipis, tebal, banyak dosanya, maka sulit menerka, ya. Sulit tajam kelihatan bahwa itu jawaban dari Allah dari doa kita itu. Karena Allah itu membalas doa kita, kemasannya macam-macam. Ibarat jalurnya itu macam-macam. Ya. Jadi nggak dari berupa materi saja, bisa berupa yang lainnya. Termasuk contoh tadi itu. Jadi si A sodako 100.000, pengen balasan dari Allah 1 juta, ternyata nggak datang uang 1 juta. Tapi datangnya berupa penyelamatan dari kejadian kecelakaan yang kalau berobat 1 juta harga obatnya. Ini contoh kasusnya. Nah, itu namanya qadaro. Berarti ketika si A itu nggak jadi keluar rumah, karena Allah gerakkan supaya nggak keluar rumah. Ya. Jadi ketika saya ditelepon temannya itu diajak keluar rumah itu, Allah gerakkan supaya nggak mau. Kenapa? Allah punya rencana. Punya rencana menyelamatkan si A ini dari kejadian buruk itu. Ini namanya Allah sa'ayasa qadaro. Nah, sedangkan teman yang keluar rumah, maka terjadilah jadi korban tertabraknya itu. Ini contohnya. Berarti si A itu, berarti Allah melaksanakan qadarullahnya terhadap si A, yakni apa? Memberi balasan dari sodakonya berupa kesehatan yang kadarnya 1 juta berobatnya itu. Ini contoh Allah punya kehendak semenjak awal sebelum si A berbuat sodako itu sendiri. Nah, itu dulu ya sementara ini. Nanti apa yang kurang jelas bisa berlanjut pada grupnya masing-masing di WA-nya. Karena singkat waktunya, itu dulu kita sambung lagi pada pertemuan mendatang. Lalu ya, terima kasih hadir di sini. Nanti saya kirimi file PDF-nya melengkapi yang kemarin juga. Itu dulu. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz.